Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mempermuliakan kami, dan Bapa yang kami muliakan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan dari Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memampukan kami supaya kami mengerti sabda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu ketika sebuah kebenaran itu kita pikirkan hanya apa yang ada di dalam diri kita, tentu bisa menyalahi. Atau ketika kita menganggap bahwa satu-satunya yang benar itu adalah agama. Ketika satu-satunya yang kita pikirkan bahwa kebenaran itu adalah di dalam suku, tentu akan membuahkan sebuah hasil yang kurang baik. Sifat fanatisme yang dimiliki oleh Paulus terhadap agama Yahudi membuat dia merasa hebat. Sifat fanatisme yang ada dalam diri Paulus membuat dia merasa paling benar. Sehingga dengan pemikiran itulah dia ingin membunuh orang Kristen. Kebencian yang begitu dalam yang dimiliki oleh Paulus terhadap kekristenan membuat dia bersemangat untuk memusnahkan kekristenan pada saat itu. Karena apa? Karena memang pada saat itu yang diakui satu-satunya agama di bawah pemerintahan Romawi itu adalah agama Yahudi. Tidak ada agama yang lain yang diakui pada saat itu. Maka ketika kekristenan ada, ketika orang-orang pengikut Kristus menyuarakan soal kebangkitan Yesus,
semuanya tidak percaya termasuk Paulus. Paulus menganggap bahwa pemberitaan tentang salib Kristus pada awalnya adalah kebodohan karena itu tidak masuk akal. Karena itu tidak benar. Maka dengan sebuah kuasa yang dia miliki, karena Paulus memang orang yang tersohor, orang yang terhormat, karena dia murid daripada seorang Rabi Gamaliel, orang Ibrani murni, orang Yahudi tulen, bahkan penganut fanatisme yang kuat tentang keyahudian. Itulah menjadikan Paulus untuk berkobar-kobar untuk membinasakan orang Kristen. Dia minta surat, dia minta kuasa, dia legalkan segala cara. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi orang yang memberitakan soal kebangkitan Yesus. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi terhadap diri Paulus? Ketika dia melakukan perjalanan ke daerah Damsyik dengan surat kuasa yang dia miliki, ketika dia melakukan perjalanan ingin membinasakan para pengikut Kristus, maka terjadilah Tuhan yang menemui dia. Sebelum dia memuluskan segala niatnya, sebelum dia melancarkan segala aksinya, Tuhan bertemu dengan dia melalui sebuah cahaya di perjalanan. Kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, pertemuan Paulus yang pada saat itu namanya Saulus dengan Tuhan menjadi sebuah titik awal dari kekristenan dari Paulus itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan? Pertanyaan dia, siapakah engkau Tuhan? Di sana ada sebuah dialog yang terbuka. Di sana ada sebuah diskusi. Di sana Saulus ingin mengetahui siapa gerangan yang bertemu dengan dia. Karena apa? Karena dari pemahaman yang Paulus ketahui dan pengalaman iman dia tidak pernah bertemu yang namanya dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan satu-satunya yang dia pikirkan adalah apa yang ada dalam pikiran dan pengetahuannya. Dan Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang sangat jauh. Sehingga ketika Tuhan bertemu dengan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan katakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu jawabannya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi bukan dikatakan akulah Tuhan daripada orang-orang yang percaya, tapi dikatakan di sana akulah Yesus yang kau aniaya. Yang berarti dalam pemahaman itu, ketika orang Yahudi, ketika Paulus menyiksa orang-orang percaya kepada Tuhan, bukan orang yang percaya itu yang disiksa, tetapi itu sama saja menganiaya dan menyiksa Tuhan itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi Yesus katakan, tetapi bangunlah, masuklah, pergilah ke dalam kota, di sanalah akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dari pertemuan itulah maka terjadi titik awal daripada kehidupan Paulus. Nah, apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Yang pertama sekali lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana pertemuan yang dilakukan oleh Tuhan dengan Paulus membuat dia berubah. Perubahan yang dirasakan oleh Paulus tentu perubahan ke arah yang lebih baik. Dari yang dulunya dia menjadi penganiaya, sekarang dia menjadi pemberita. Nah, berarti kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Setiap orang yang percaya,
harus bertemu dengan Tuhan. Maka ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Tuhan akan memberitahukan akan hal apa yang harus diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Banyak daripada kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dia sudah lama menjadi Kristen, tetapi dia tidak mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dia sudah dari lahir menjadi Kristen, tetapi bertemu dengan Tuhan belum ada. Kekristenan yang dia lakukan adalah hanya karena persoalan tradisi, hanya persoalan faktor keturunan. Karena kebetulan saja dia orang tuanya, nenek moyangnya Kristen, makanya dia menjadi Kristen. Tapi tidak ada perjumpaan. Maka pada saat ini, supaya ada sebuah perubahan, supaya ada sebuah reformasi di dalam diri kita, kita harus bertemu dengan Tuhan. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Seperti apa caranya? Itu tergantung keterbukaan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin Paulus bertemu dengan Tuhan dengan cara melakukan perjalanan. Jangan pula kita bodoh, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Berarti aku harus membunuh. Berarti aku harus menganiaya. Berarti aku harus membodoh-bodohi dan lain sebagainya supaya bertemu dengan Tuhan. Bukan demikian. Yang terpenting adalah engkau bertemu dengan Tuhan dengan segala situasi dan kondisi yang kau hadapi. Boleh saja engkau bertemu dengan Tuhan di dalam keterpurukanmu. Boleh saja engkau bertemu dengan Tuhan di dalam kesuksesanmu. Boleh saja engkau bertemu dengan Tuhan di dalam pergumulanmu. Boleh saja engkau bertemu dengan Tuhan di dalam sukacitamu. Tetapi bagaimanapun kondisimu untuk bertemu dengan Tuhan, pertemuanmu dengan Tuhan akan mengubah kehidupanmu ke arah jalan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang lain yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Paulus ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan, dia membangun sebuah komunikasi yang baik. Maka kita juga harus demikian, membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun tidak melihat dengan mata dan kepala sendiri tentang salib dan penderitaan Yesus, tetapi Yesus katakan, berbahagialah orang yang melihat dan percaya, tetapi lebih berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Maka kita percaya kepada Tuhan karena kita melihat, menerima keselamatan itu dengan mata iman kita. Maka kita berbahagia. Itulah dasar kita juga untuk membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Banyak dari antara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan sangat sulit. Disuruh berdoa, maulhian bahasa Bataknya, bakolhian. Nggak tahu aku berdoa Pak Pendeta. Nggak tahu aku berdoa Ibu Pendeta. Janganlah dulu aku berdoa. Nah, namun orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan harus membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana komunikasi yang baik itu? Dia akan bertanya akan hal apa yang Tuhan inginkan daripada kehidupannya. Makanya bagi orang yang percaya, tidak lagi hanya sebatas mempertanyakan atau meminta ini dan itu daripada Tuhan, tetapi harus bertanya, apalah yang harus kubuat kepadamu ya Tuhan. Di bahasa Batak di Dokot, ahamana benoku dipanggil roham ali di Batak. Mari kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan dalam hidupku? Apa yang harus kulakukan Tuhan di dalam pekerjaanku? Apa yang harus kulakukan Tuhan di dalam segala kegiatanku? Maka ketika kita sudah mau berkomunikasi dan meminta petunjuk Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan akan menuntun kita akan hal apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita diingatkan bagaimana orang yang percaya itu senantiasa di dalam kehidupannya
dia yang sudah diubahkan oleh Tuhan, maka dia akan memikirkan bahwa apa yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Seperti Paulus, semuanya dia berubah, semua dia tinggalkan, semua dianggap dia sebuah kebodohan. Yang terpenting bagi dia adalah Tuhan. Maka kita juga orang yang percaya demikian. Segala sesuatu yang di dunia ini adalah kesia-siaan, tetapi bersama dengan Tuhan adalah damai sejahtera dan sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih buat sabda Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk melakukan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjalankan firman-Mu sesuai yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.